plus negeri 2 banyak hasil 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang koloid dan hubungan agar-agar dengan koloid. Sambil menunggu agar-agarnya jadi, yuk kita bahas sedikit tentang koloid dan hubungan antara koloid dan agar-agar. Yang pertama, apa itu koloid? Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam koloid itu terdapat fase terdipresi dan medium pendipresi. Fase terdipresi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendipresi. Yang kedua, jenis koloid apa yang terdapat pada agar-agar? Agar-agar adalah koloid jenis gel dengan medium pendipresi padat dan medium terdipresi cairan. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdipresi mampu mengabsorpsi medium pendipresinya. Struktur dan karakteristik pada agar-agar. Agar-agar sebenarnya adalah karbohidrat dengan berat molekul tinggi yang memuat dinding sel rumput laut. Ia tergolong kelompok pektin dan merupakan suatu polimer yang tersusun dari monomer galaktosa. Agar-agar dapat dibentuk sebagai bubuk dan diperjualbelikan. Yang ketiga, proses pembuatan koloid pada agar-agar. Pembuatan koloid pada agar-agar. Pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan menghasilkan polimer karagenan dalam larutan menjadi molekul secara acak. Bila suhu menurun, maka karagenan akan membentuk struktur heliks ganda dan membentuk polimer, dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, polimer-polimer ini akan saling silang secara kuat dan dengan bertambahnya bentuk heliks akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Nomor 4, sifat koloid pada agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang memiliki sifat liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mengabsorpsi atau menyerap cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Yang kelima dan yang terakhir, kenapa agar-agar bisa disebut koloid? Agar-agar disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar ini merapat satu sama lain.
memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini, yang menjadi fase terdepresi adalah air, dan yang menjadi fase pendepresi adalah molekul agar-agar. Setelah menunggu beberapa menit dan setelah kita membahas pembahasan tadi, agar-agarnya pun telah jadi. Sekarang saya akan mencobanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.